Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Wadila. Saya dari kelas 635C25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik yang disusun oleh Amartya Deskarvika dan Ivan Wadila. Yang pertama, di sini ada daftar isi yang berisi pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga pembahasan, dan keempat penutup. Nah, yang pertama, latar belakang dalam operasional suatu perusahaan manufaktur. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan komponen penting dalam menentukan harga pokok produksi. Biaya overhead pabrik mencakup semua biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, seperti biaya listrik, perawatan mesin, dan gaji supervisor pabrik. Pemahaman yang baik mengenai BOP sangat penting bagi manajemen untuk mengontrol biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Kedua, ada metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan mengenai penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP dalam perhitungan harga pokok produksi. Dengan pendekatan studi, subjek dapat diteliti secara mendalam dan akan menghasilkan informasi yang lengkap serta akurat. Nah, rumusan masalah. Di sini pertama, apa saja komponen biaya overhead pabrik? Yang kedua, bagaimana metode pengalokasian biaya overhead pabrik? Dan yang ketiga, ada apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan biaya overhead pabrik. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan komponen-komponen biaya overhead pabrik secara rinci. Yang kedua, menganalisis berbagai metode pengalokasian biaya overhead pabrik yang umum digunakan. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kendala dalam pengelolaan biaya overhead pabrik. Definisi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dengan produk tertentu. Nah, biaya ini mencakup semua biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proses produksi seperti biaya listrik, bahan pembantu, gaji supervisor, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan fasilitas produksi. Nah, pengelolaan BOP yang baik diperlukan untuk memastikan distribusi biaya yang tepat dan mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Di sini ada penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, lalu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, dan yang ketiga ada penggolongan biaya menurut hubungannya dengan departemen. Pemilihan dasar pembebanan tarif BOP kepada produk. Nah, yang pertama dia berdasarkan satuan produknya. Metode ini paling mudah digunakan dan langsung membebankan BOP kepada produk. Rumus perhitungan tarif BOP berdasarkan satuan produk adalah sebagai berikut. Nah, tarif BOP per satuan yaitu taksiran BOP dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Nah, lalu ada biaya bahan baku. Apabila dalam pembebanan BOP lebih didominasi dengan nilai bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, maka dasar pembebanan tarifnya adalah biaya bahan baku. Formula perhitungan tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku sebagai berikut. Berapa persennya BOP dari biaya bahan baku? Yaitu taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku dikali 100%. Ini ada biaya tenaga kerja. Jika perusahaan dalam membebankan BOP ke produk mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan, maka perhitungan tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, yaitu rumus perhitungan tarifnya sebagai berikut. Berapa persen BOP BTKL dari taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%.
Lalu ada jam tenaga kerja langsung. Apabila dalam memproduksi suatu produk, elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan waktu, maka dasar pembebanannya berdasarkan jam tenaga kerja langsung, yaitu formula perhitungan tarif BOP-nya sebagai berikut. Nah, tarif BOP per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Jam mesin. Nah, jika BOP bervariasi dengan penggunaan jam mesin, maka dasar pembebanan tarifnya berdasarkan jam mesin rumusnya sebagai berikut. Tarif BOP per jam kerja mesin, yaitu taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin. Nah, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Menurut Mulyadi, langkah-langkah dalam penentuan tarif BOP sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dan yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya akan dibacakan dengan rekan kita, yaitu Amarta. Saya Amarta Deskartika ingin melanjutkan untuk membahas penentuan tarif BOP. Yang pertama yaitu ada kapasitas teoritis, yaitu kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh tanpa berhenti dari aktivitas atau kapasitas yang ditetapkan. Perusahaan dianggap mampu pada tingkatan yang maksimum tanpa memperhitungkan adanya hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu kapasitas praktis. Kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Penetapan kapasitas praktis ini eh, diperlukan untuk dilakukan karena sangat tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis. Dengan begitu, perlu diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam menentukan kapasitas seperti penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena kerusakan mesin. Yang selanjutnya itu kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka yang panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor yang intern perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya yaitu kapasitas yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Untuk kelemahannya yaitu akan berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif biaya overhead pabrik dari tahun ke tahun dan sebagai akibat perubahan yang besar pada tarif BOP dari periode ke periode. Yang selanjutnya yaitu alokasi biaya overhead pabrik. Yaitu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode alokasi langsung, di mana metode ini BOP Departemen Pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Yang selanjutnya yaitu metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan bila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu tidak hanya dipakai oleh Departemen Produksi saja, tetapi digunakan untuk Departemen Pembantu lainnya. Metode alokasi ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu metode alokasi bertahap yang diperhitungkan secara transfer jasa timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Yang terakhir yaitu metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antara departemen pembantu. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama kita menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Di sini biaya bahan bakunya kita ambil data eh, terdapat terigu, garam, gula pasir, ragi, roti, dan lain-lain. Total keseluruhan biaya bahan baku adalah 123.400.000 per bulan. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dihitung dalam 24 hari kerja. Ada bagian oven, 240.000 per hari. Jumlah karyawannya ada 3, total keseluruhan gajinya adalah 5.760.000. Kemudian ada bagian adonan, total gajinya 510.000 per hari dengan total karyawan 6 karyawan. Total keseluruhan biaya gaji bagian adonan sebesar 12.240.000. Kemudian bagian packing yaitu senilai 210.000 per hari dengan 7 karyawan, totalnya 5.040.000.
Total keseluruhan BTKL yaitu 23.040.000. Kemudian di sini kita masuk ke biaya overhead pabrik. Di sini ada unsur biaya overhead pabrik, ada mesin oven, eh, kemudian ada timbangan digital, perilaku biayanya tetap, kemudian jumlah pemakaiannya tertera. Untuk mesin oven 11.120.000, timbangan digital 60.000, tenaga kerja tidak langsung yaitu satpam, biaya perilaku biayanya itu adalah biaya tetap, jumlah pemakaian adalah 1.500.000 per bulan. Bagian pemasaran yaitu eh, total pemakaiannya 2 juta dengan perilaku biaya tetap, biaya listrik dan air tetap, totalnya 624.000, plastik kemasan variabel, totalnya 150.000, bakery troli, biayanya tetap 154.000, meja kerja stainless, biayanya tetap 1.340.000, planetary mixer, biayanya tetap 168.000, dengan gas itu biaya variabel, total pemakaiannya adalah 2.300.000, biaya prover, yaitu biaya tetap, total pemakaiannya 450.000, kemudian ada dog feeder, biayanya tetap, totalnya 336.000. Total keseluruhan BOP adalah 20.202.000 rupiah. Kemudian langkah yang kedua itu memilih dasar pembebanan biaya per pabrik kepada produk. Secara ringkas, data biaya dan kegiatan produksi bulan November 2024 yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan jumlah BOP sebesar 20.202.000 dalam satu bulan. Kemudian perusahaan mampu memproduksi sebanyak 5.500 dus dan dijual dengan harga 65.000. Kemudian menggunakan mesin selama 153 jam dan jam kerja langsung selama 192 jam, yaitu 8 jam dikali dengan 24 hari kerja. Kemudian karyawan bekerja selama 6 hari selama 8 jam. Di sini kita memperhitungkan biaya overhead pabrik. Yang pertama, kita menggunakan satuan produk. Nah, di sini tarifnya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Tadi taksiran BOP-nya adalah 20.202.000 dibagi dengan taksiran BOP yang dihasilkan yaitu 5.500. Hasilnya adalah 3.673. Dari perhitungan BOP yang diserap dalam satuan produk yaitu sebesar 3.673. Kemudian biaya bahan baku, rumusnya ada taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku dikali 100%. Yaitu hasilnya 20.202.000 dibagi dengan 293.456, 293.456.000 dikali 100%, yaitu totalnya 7%. Kemudian dari selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%, yaitu totalnya 88.000. Yang diserap BOP dari biaya tenaga kerja langsung yaitu 88%, sorry. Kemudian jam tenaga kerja langsung. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung, yaitu 20.202.000 dibagi dengan 152, hasilnya 105.218,75. Kemudian hasilnya yaitu total tersebut adalah total yang diserap BOP di jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir yaitu jam mesin. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja mesin, yaitu 20.202.000 dibagi 153. Hasilnya yang diserap BOP adalah 132.039,22. Nah, kesimpulannya, jika perusahaan menetapkan harga jual sebesar 65.000 per dus, maka perhitungan laba ruginya sebagai berikut. Perusahaan Arjuna Bakery, yaitu sebelumnya kita mengambil sampel dari perusahaan Arjuna Bakery dengan data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini kita tarik kesimpulan, kita ambil laba ruginya per 30 November 2024. Jumlah pendapatan yaitu 65.000 dikali 5.500. Hasil totalnya adalah 357.500.000. Kemudian di sini ada biaya over operasional. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Total biaya keseluruhan adalah 335.698 335.698.000.
Hasil laba yang kita dapatkan yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya. Hasilnya adalah 21.802.000. Dari laba rugi yang di atas yang kita hitung tadi, kesimpulannya adalah ideal idealnya laba usaha itu ditetapkan minimal 10% dari total biaya dikeluarkan, sehingga peluang untuk bisa saving dan pengembangan usaha itu bisa direncanakan. Tetapi dengan keadaan perekonomian kita yang sedang terpuruk, yang berakibatkan dengan daya beli masyarakat yang menurun, ditambah dengan banyaknya kompetisi dari kompetitor sejenis, maka laba kita tetapkan hanya 10% dari total biaya produksi atau sebesar 33.569.800 hasil dari 10% dikali dengan total biayanya yaitu 335.698.000. Kemudian pembebanan BOP harus dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual produk. Yang ketiga, disarankan perusahaan untuk memakai perhitungan berdasarkan satuan produk karena lebih sederhana dan mudah untuk dikenali serta ditelusuri. Yaitu yang keempat yaitu diharapkan dengan mengetahui dan paham atas perlakuan perhitungan tarif BOP, perusahaan bisa dengan tepat menetapkan harga jual produk sehingga perusahaan bisa menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan untuk bisa bertahan hidup lama di tengah keadaan ekonomi yang sulit dan persaingan yang ketat. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi dan keilmuan penting bagi pelaku usaha UMKM usaha kecil menengah, agar bisa mengatasi permasalahan intern maupun ekstern. Penguasaan teknologi informasi wajib untuk dilakukan sehingga pemasaran atau marketing bisa dilakukan secara online sehingga memperluas relasi dan konsumen. Dan yang terakhir yaitu menjaga kualitas produk yang dihasilkan perlu terus ditingkatkan sehingga konsumen akan setia dan loyal terhadap produk kita. Sarannya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan sebaiknya memanfaatkan sumber daya seperti listrik, bahan bakar, dan peralatan secara optimal untuk menekan biaya overhead pabrik. Yang kedua, penerapan teknologi modern mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat membantu mengurangi BOP dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan memberikan pelatihan yang berkesinambungan bagi karyawan, terutama yang terlibat langsung dalam proses produksi untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi kerja. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi berkala manajemen perlu melakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap komponen biaya operasional pabrik agar dapat segera mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir itu penggunaan metode alokasi yang tepat, memilih metode alokasi BOP yang sesuai dengan karakteristik perusahaan agar biaya dapat didistribusikan secara adil dan akurat ke setiap produk. Sekian presentasi mengenai biaya overhead pabrik kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.